wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul Nabiul Karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus beserta perangkatnya, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kami, pemuda-pemudi, kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh di awal Ramadan yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah dengan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu. Orang-orang yang bahagia hatinya menanti kedatangan bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka. Alun puasa oleh Pak Bu, gadang sehati awak menanti bulan suci Ramadan. Allah sudah membebaskan kita dari azab api neraka. Betapa mulianya bulan suci Ramadan. Apalagi kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Berbagai kegiatan-kegiatan yang banyak mengandung amal. Mudah-mudahan puasa sekarang yang diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang sudah berlalu, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bawa sering mengutip Bapak dan Ibu pendapat Buya Hamka. Kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang-orang Islam, maka lihatlah orang Islam itu ketika sholat hari raya. Kalau sholat hari raya itu kan ramai Pak ya,
orang kampung, orang-orang di rantau pulang pulang kampung, pulang ke Sadonya. Ramai masjid-masjid, musola-musola dan lapangan pun penuh. Ya, nampak ya, banyaknya umat Islam. Kemudian kata Buya Hamka, kalau kalian melihat orang-orang yang beriman, maka lihatlah ketika sholat subuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di Purwih Kabun jamaah Masjid Koto 5 semuanya orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam kajian ini, agar dosa-dosa kita yang berlalu itu diampuni oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW telah sampaikan sebuah hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang melaksanakan puasa penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan dari segala yang akan membatalkan puasa, baik perkataan, pendengaran, penglihatan maupun getaran hati, ya. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang sudah berlalu. Termasuk juga orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail pada malamnya penuh dengan keyakinan, ya, dari segala yang membuat kehidupannya itu tercela, sehingga dia yakin bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang sangat panjang, ya, ibadah yang sangat banyak terkandung di dalamnya, bahkan dilipat gandakan amal-amal ibadah. Jadi bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, Pak Boy. Ya. Kata Rasulullah, kalaulah tahu umatku ba'a lamanya, ba'a istimewanya bulan Ramadan itu, maka umatku, kata Rasulullah, menginginkan Ramadan seterusnya. Jawab kan dapat kalau dapat bila puasa. Ya namanya kok. Carilah orang yang nangkudian puasa nak kalori rayo, jadi orang nandaulu rayo. Jadi di sini. Kalau mau itu puasa itu bukan ihtisaban namanya, Pak. Bukan penuh perhitungan buat berpuasa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berpuasa itu karena Allah, lillahi ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam awal-awal Ramadan ini, ya. Persiapan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada namanya tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafsi. Artinya orang-orang yang selalu membersihkan niat. Jadi bapak-bapak dan ibu, kita berpuasa itu untuk apa? Dan berpuasa itu kita untuk siapa? Bahkan di dalam hadis ya, qudsi, hadis Rasulullah, Allah berfirman, ya, ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah-ibadah itu adalah
untuk hambaku, kata Allah. Masuk ibadah sholat, ibadah haji, ya, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah lainnya adalah untuk hambaku. Kecuali saum, kecuali puasa. Wa ana ajizibi, kata Allah. Maka puasa itu adalah untukku. Jadi puasa yang kita lakukan itu Bapak-bapak, tidak untuk awak ada, Pak. Untuk Allah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, ibaratnya kini kita berdagang, berniaga, berjual beli dengan Allah. Nah, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau berdagang sesama awak, barang nan rancak-rancak wak jual atau barang nan buruk-buruk, nah, gitu. Pak mau nyowak menjual mangga, menjual durian, Pak. Durian itu nas sempong-sempong tu hak jual atau nak dimakan tupai itu durian yang bagus. Tentu kualitasnya yang bagus, ya, segala macamnya. Kalau tiba di pedagang teranak, tentu teranaknya itu yang sehat dan segala macam, gemuk gitu kan. Agar belinya itu mahal, ya, kualitasnya itu bagus. Jadi semakin baik kualitas suatu dagangan itu, semakin tinggi harganya, gitu. Dan begitu juga kita berdagang dengan Allah. Semakin baik puasa kita itu, ya, semakin apa kita Pak dan Ibu, itu bagi semakin tinggi nilai ibadah puasa itu dengan Allah. Tapi yang banyak puasa manusia ke kamin saimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Banyak umatku yang berpuasa ketika Nabi tapi yang dapat lapar johawi. Nampak soleh tadi juga, Pak. Tapi nan orang sekali liang bersabu jo nan talingo ndak dipagunuan nan mato dicalik udah hal-hal yang tidak bagus. Nan muncuang ndak bisa merem, Pak. Ini puasa aja, Pak, Bu, ya. Ini puasa. Nah, orang-orang yang modeko yang dapat cuman lapar dan haus. Nah, ini jadi apa? Yang pertama itu bersihkan niat kita untuk apa puasa, untuk siapa kita berpuasa itu. Di Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yakin tidak Ibu Bapak bahwasanya kita adalah orang yang banyak dosa, orang yang banyak dosa, ya, orang yang selalu berdosa. Sering kita lalai dalam mengingat Allah, sering kita lupa dengan mengingat Allah, ya. Makanya itu kita banyak dosa. Maka kita bersihkan diri kita itu dengan banyak-banyak kita bertobat, banyak-banyak kita dengan istighfar, ya. Dan kita kembali kepada ajaran yang benar, ya. Dan kita imbangi dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan amal-amal ibadah. Nah, kita imbangi, ya. Bapak-bapak dan Ibu, ya. Kenapa kita harus berpuasa itu, Pak? Ya. Karena ini merupakan suatu kewajiban. Tadi kita sudah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kita diwajibkan, bukan kita saja yang diwajibkan. Orang-orang yang terdahulu daripada kita juga diwajibkan berpuasa. Bahkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya. Ini bukan kita saja, orang-orang yang terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan oleh Allah. Ya. La'allakum tattaqun. Nah, agar mereka itu menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang bertakwa. Jadi ini, Pak. Jadi kita beribadah itu bukan dengan ria, ya. Dengan sum'ah, ya. Tapi dengan keridhaan Allah untuk memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mang nemu balapa-lapa kok, Pak. Makanan lama-lama gini kok.
Nah, anak ndak ada makanan mau dikini. Tapi kita dilarang memakan ya Pak di siang hari. Ya, dilarang. Karena disitulah letak keimanan. Karena disitulah melihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berpuasa itu bukan untuk apa, tapi memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah sebagai hamba-Nya. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, ini intinya Pak ya. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ada di dalam sebuah kisah Pak. Ya, dalam sebuah kisah itu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan tawanan-tawanan perang. Ya, baru saja tawanan perang itu dibebaskan bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dibawa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini tawanan perang kita. Sudah kita bebaskan. Pada rombongan yang pertama itu bapak-bapak dan ibu-ibu ada seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu-ibu gelisah ilir mudik, mondar mandir saja Pak. Tapi Rasulullah sonanya tahu, tapi Rasulullah tidak tanya. Bapak ibu mau gelisah, tidak pernah Rasulullah bertanya, tidak pernah. Tapi Rasulullah diam. Sampai masuk rombongan yang kedua setelah sore hari. Ya. Setelah sore hari lalu ada seorang anak ketek yang menangis Pak Bu. Ya. Ini aku anak siapa? Lalu nyokajalah de ibu yang mondar-mandir anak embo. Entah bakok tak tinggal, tidak tahu ada Pak. Ini cerita dalam sebuah hadis ya, diceritakan itu. Ya, sebuah kisah. Nyambi anak tadi punya anak kau sedang arek menyusu Pak. Nyusuan anak tadi. Baru niangnya Pak. Ya. Onde na hampir nak bersobang dia malena. Ketika itu kasih sayang sangat luar biasa. Ya, luar biasa kasih sayang. Samo anak wa Bapak. Gampo 2009 kan luar biasa Pak. Rupanya anak wa ndak bersobor Pak. Wala lari ke tesinan Pak sadonya. Anak-anak wa dah bersobor. Ya. Sesudah itu besoknya baru anak aku bersobor dewa Pak dalam keadaan selamat. Kira-kira ketika anak awak dalam keadaan selamat, kira-kira mau apa lu di? Ya. Lama kan yang tadi kau nak rasa kau tadi nak. Kemenangi-nangi kau ketika itu bukan apa? Karena terharunya Pak. Ya, sangat luar biasa. Lalu bapak-bapak dan ibu, Rasulullah bertanya, tahukah kalian kecil Rasulullah, kenapa ibu itu mondar-mandir? Lahir Rasulullah, baru kami bisa menjawab. Karena ibu itu ketinggalan atau kecicilan anaknya tadi, tercici anaknya. Kini lagi gelisah aja ibu itu, le mondar-mandir. Enggak. Berarti ibu itulah tenang kini. Yo, sayang enggak ibu tadi itu ke anaknya? Sangat luar biasa sayangnya ya Rasulullah. Kira-kira ibuku mau enggak mencampakkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bapi saja sehari tidak tahan ibuku. Apalagi mencampakkan. Berarti seorang ibuku sayang kepada anak. Betul. Kata Rasulullah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berpuasa, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Coba bayangkan. Inilah harapan kita bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah. Orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa itu betul-betul mendapatkan kasih sayang Allah dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Ya, ufirallahu ma taqaddama min zambi. Mudah-mudahan dengan berpuasa Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang sudah berlalu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Lalu tazkiyatun nafs yang kedua. Berarti tadi kita banyak kekeliruan, kesalahan. Kita akui dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ya. Kemudian kita imbangi dengan amalan-amalan yang lainnya. Yang kedua, saling kita bermaafan.
Nah, doji kita nambah musuhan lah, apa bu? Kalau doji nambah musuhan kita ndak sah puasa kita lupa, ndak sah puasa. Jadi wabah puasa dia betul-betul berasih, ya, berasih jo Allah, kita bertobat kepada Allah, kita saling bermaafan antara kita sesama manusia, ya. Jangan doji sakit hati, yang hubungan yang rata, ya. Selama kita rajut kembali, kita rekat kembali, ya, mudah-mudahan puasa diterima oleh Allah. Ini yang kedua. Lalu yang keduanya, ya, tazkiyatun nafs, yang kedua tazkiyatul qalbi, ya. Yang kedua tazkiyatul qalbi, persiapan, ya, kita untuk melaksanakan puasa atau puasa yang harus kita lakukan dengan tazkiyatul qalbi. Apa itu tazkiyatul qalbi? Orang-orang yang selalu membersihkan hati. Kadang-kadang hati waktu kumuh, Pak, kumuh. Menurut Hujatul Islam karangan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, bahwasanya hati itu berada di sebelah rongga dada sebelah kiri. Hati itu kecil tapi menentukan sikap dan perilaku daripada manusia itu sendiri. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya qalbi. Dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila darah tadi itu bersih, maka bersihlah jiwa manusia. Apabila darah tadi kotor, maka kotorlah jiwa manusia. Allah wahya qalbi, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jua kita bersih, Pak. Jo rinso, Pak, enggak. Jo baik clean, Pak, enggak. Ya. Menurut Sayyidul Jalal Ibrahim Al-Khawashi, ada beberapa hal untuk membersihkannya. Ya, khamsun huna min dawail qalbi majalisatus solin ay akhiril khair. Ini yang pertama. Maka perbanyaklah kita bergaul dengan orang-orang soleh. Sering-sering kita hadir di majelis-majelis taklim, majelis zikir, ya. Kita bersihkan, ya. Kita banyak bergaul dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Aja itu kita membersihkan hati kita. Kemudian apa lagi? Waratil Quran. Banyak kita membaca ayat-ayat Allah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Usahakan Bapak-bapak dan Ibu kita bisa menamatkan Al-Quran. Walaupun tidak bisa kita menamatkan, yang penting kita baca Al-Quran bulan puasa. Kemudian apa lagi? Kemudian wa qiyamul lail, perbanyak kita salat malam. Kemudian wa ikhlail butan, kosongkan perut dari apa? Dari makanan-makanan yang haram. Kosongkan perut. Kemudian kosongkan perut. Yang kedua, sering-sering kita berpuasa. Hebat, Pak. Ini hati itu dibersihin dengan puasa. Puasa itu juga termasuk obat-obat penyembuh penyakit hati. Kenapa orang yang bersaudara, ya, orang kooperasi kok harus nyoba puasa dulu, Pak? Rahasianya di sini tuh, Pak. Nah, inilah, Pak, hebatnya berpuasa. Lalu yang ketiga yang kampanye watadarru' inda sabah. Ya. Berarti bangun di waktu sahur. Ya, karena cahaya hati itu masuknya pada waktu subuh itu, Pak. Jadi cahaya-cahaya hati itu, Pak. Ini jam 9 wak lalu je, Pak. Lalu jago sembahyang subuh indak. Galoan ke indak hati itu, Pak, ya. Kumuhan ke indak hati itu, Pak. Tak dapat hidayah deh, Pak. Ini Bapak-bapak dan Ibu, ini yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga tazkiyatul amwal, ya, tazkiyatul amwal. Apa itu tazkiyatul amwal? Orang-orang yang selalu membersihkan harta, ya, yang akan kita makan, ya, atau yang kita makan sahur tadi, atau yang akan kita makan nanti waktu berbuka. Jelas-jelas dari sumber-sumber yang halal. Nah, itu yang perlu, Pak. Biarlah seketik tapi berkah. Untuk apa banyak tapi kalau haram. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, carilah harta itu, makanan itu dengan cara yang benar, cara yang halal menurut ajaran Islam. Ya. Dalam sebuah kisah diceritakan
Ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabat, lalu Rasulullah ke tak kaji pak bentuknya, tangan lambung Rasulullah nyupalu di sahabat. Ya Rasulullah, sakit engkau ya Rasulullah? Tidak ya Rasulullah. Bah kok pucik engkau ya Rasulullah? Bah kok menangis engkau ya Rasulullah? Kecil Rasulullah, baru sabantako kecil Rasulullah, ya, diperdengarkan kambuh kecil Rasulullah. Bahasanya ada batu yang jatuh dari permukaan api neraka. Semenjak 500 tahunan lalu batu kau jatuh, baru sampai sabantako ke dasar neraka. Kira-kira bara dalamnya neraka pak. Semenjak 500 tahunan lalu batu itu jatuhnya lepas, baru sampai sabantako. Gadang batunya ya Rasulullah lebih besar daripada bukit Uhud. Jadi apa-apa dan ibu-ibu nalapai ke Makkah, ya, naik haji atau pergi umrah, ada bukit Uhud, itu panjangnya 9 kilo pak, tingginya 1 kilo. Jatuh, ya, semenjak 500 tahunnya, baru sampai sabantako ke Rasulullah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ambo menangis kok sampai umat ambo kasinan itu nan bertangikan ke Rasulullah. Ya. Siapa umat engkau yang masuk ke sana tu ya Rasul? Orang yang masuk ke dalam neraka bersama batu tadi itu pak. Ya, inilah orang-orang yang memakan makanan yang haram, termasuk koruptor, ya, termasuk riba, termasuk orang-orang yang menipu, ya, orang-orang yang merampas, merampok dan segala macam. Hadis itulah tampaknya nanti pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, inilah 3 hal, ya. Tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalbi, dan tazkiyatul amwal. Dengan kita membersihkan yang 3 ini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Di ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.